libatkan Allah dalam urusan kita, gak bakalan kecewa. Pakai Allah, andalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam? Masak, aduh garam habis, Allah garam, gitu. Saya dulu ketika sempat dulu ikut jamaah tablik ketika saya masih SMA, ada satu hal yang saya belajar dari jamaah tablik waktu itu tentang nggak boleh minta sama manusia. Jadi kita kalau jamaah tablik itu makan kan di talam gitu ya, makan bareng-bareng rame-rame gitu, satu talam ada 5 orang. Nah, yang petugas khidmatnya membagi-bagikan lauk setelah nasinya ditaruh di talam, kemudian lauknya dibagi-bagiin. Ada ikan, ada sayur, segala macam. Setelah selesai dibagi-bagikan, karena mungkin jumlah pesertanya banyak, lauknya sedikit, akhirnya dibaginya sedikit-sedikit. Pas kita lagi makan, ikannya habis, maka kalau pengen minta tambahan ikan, nggak boleh minta kepada petugas, mintanya ke Allah. Jadi itu SOP di jamaah tablik yang dulu saya pernah ngalamin. Kalau ada masalah mintanya ke Allah. Jadi kalau kita kurang lauk, Allah, ikan ya Allah. Akhirnya dia dengar, oh ikan datang, Masya Allah, Allah datangkan ikan gitu. Walaupun agak lucu, tetapi sebetulnya ini mengajari tentang berharap kepada Allah. Memang lucu sih awalnya, tapi lama-lama benar-benar kerasa di hati. Begitu kurang sedikit, Allah, ini sayurnya kurang sedikit ya Allah, maaf ya Allah. Akhirnya datang sayur, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Sampai ada teman yang lagi masak, dan dia emang chef yang udah hijrah, kemudian ikut kayak jamaah tabligh gitu. Masakannya enak. Teman-teman yang lain nanya, ini cara masaknya gimana kok enak banget? Oh gampang masaknya. Gimana? Siapkan sayur segala macam, udah gitu masukkan ke dalam air, setelah itu beri garam sedikit, kemudian minta kepada Allah, ya Allah kasih enak ya Allah. Nanti Allah kasih enak. Ternyata tipsnya adalah minta kepada Allah. Walaupun dia mungkin punya bumbu rahasia, tapi dia nggak mau bicara tentang asbab, dia mau bicara tentang hakikat. Minta sama Allah buat enak. Sehingga Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Bercermin habis mandi, aduh ya Allah jerawat, gimana ya biar ini hilang. Minta sama Allah jerawat, minta ke Allah untuk dihilangkan. Siapa ada sahabat yang penyakit kulit terus minta kepada Allah dihilangkan? Tabi'in maksudnya. Uwais Al-Qarani yang menggendong ibunya kemana-mana. Dia punya penyakit kulit di seluruh tubuhnya, terus dia berdoa, ya Allah hilangkan penyakit kulit saya, sembuhkan saya, kecuali sebagian kecil saja di bagian pusar. Jadi ada syarat buat dia dalam berdoa, hilangkan semuanya kecuali sebagian di perut. Kenapa? Supaya kalau saya lihat bekas sakit di perut ini, saya teringat dengan nikmat bahwa Engkaulah yang menyembuhkan. Tiba-tiba sembuh semuanya kecuali di bagian perut. Sehingga Nabi berkata, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi gak pernah ketemu Uwais, tapi tahu namanya dan memberi berita tentang dia. Ini mungkin satu-satunya tabi'in yang disebut namanya oleh Nabi. Gak ketemu tapi kenal. Mukjizat. Sebaik khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarni. Kalau kalian sempat temuilah dia, ciri-cirinya dia punya bekas penyakit kulit di perutnya. Dia orang yang tidak dikenal di negerinya. Dan mintalah doa dari dia, sesungguhnya doa Uwais tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah sepele apapun minta sama Allah.